Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu ketika ada kejadian pembunuhan di suatu hotel berbintang 5 guys. Korbannya adalah pegawai hotel yang bekerja di sana. Ia tewas karena ada luka tikam di daerah perutnya. Ada seorang office boy yang melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi datang dan bertanya kepada Pak Office Boy. Polisi bilang, apa yang sebelumnya ia lakukan di sini? Office Boy berkata, aku sebelumnya ada di basement untuk membersihkan ruangan gudang dan mengepel lantai. Saat aku ingin ke lobi untuk makan siang, aku terkejut melihat pegawai itu telah tergeletak di bawah dengan darah yang lumayan banyak. Oleh sebab itu, aku langsung memanggil Pak Polisi ke sini. Setelah mendengar kejadian itu, Pak Polisi langsung mengumpulkan 3 orang yang merupakan tamu yang menginap di hotel tersebut. Yang pertama ada Ratih. Ia bilang, karena udah larut, aku memutuskan untuk tidur di kamar, Pak. Aku memang mendengar suara orang teriak dari arah lobi, tapi aku nggak berani keluar soalnya aku juga takut. Jadi aku langsung mengambil selimut sampai ada Pak Polisi yang menggedor kamarku. Yang kedua ada Jeffrey. Ia mengatakan, aku lagi ada di luar hotel menunggu taksi, Pak. Karena hari ini ada temanku yang lagi mengadakan pesta di auditorium balai kota. Tapi pas mau berangkat, aku malah disuruh berkumpul karena ada kasus pembunuhan, Pak. Dan yang terakhir ada Denny. Ia mengatakan, hari ini aku capek banget, Pak. Pas kejadian pembunuhan, aku lagi ada di rumah untuk tidur. Dan soal pembunuhan ini aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kalian, siapakah yang telah membunuh pegawai hotel itu? Aku hitung mundur dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Denny guys. Karena dia bilang kalau pas kejadian dia ada di rumahnya lagi tidur. Padahal kan dia tamu hotel. Masa tidurnya di rumah sendiri? Mungkin karena panik dia terpaksa berbohong deh. Hayo, siapa aja yang jawabannya benar? Wah, hebat banget nih. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Suatu ketika polisi mendapat kabar kalau ada orang hilang di kota Ciledug. Orang itu bernama Pak Luhut yang hilang setelah jogging dan berolahraga di taman dekat kotanya. Dia salah satu orang terkaya yang tinggal di kota Ciledug. Oleh karena itu banyak banget yang iri sama dia. Dengan sigap Pak Polisi langsung mengunjungi rumah Pak Luhut dan mencari clue yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Bu Santi. Ia mengatakan, aku merupakan ART di sini dan baru bekerja selama 3 bulan di rumah Pak Luhut. Sebelum dia berangkat jogging, Pak Luhut lupa kalau mau sarapan. Jadi aku langsung ke dapur dan memasak nasi goreng. Tapi ini udah hampir 4 jam Pak Luhut belum juga pulang. Yang kedua ada Rifda. Ia bilang, aku anaknya Pak Luhut dan lagi ada di kamar karena hari ini aku ada UAS. Makanya aku gak keluar-keluar kamar. Tapi saat aku turun ke lantai 2 buat ngambil sereal, ada polisi yang terparkir di depan rumah. Dan yang terakhir ada Sueb. Ia mengatakan, aku supir pribadinya Pak Luhut. Jarak rumah ke taman Pak Luhut emang lumayan jauh, Pak. Makanya tadi pagi aku mengantarnya sampai taman kota. Tapi udah hampir 4 jam gini aku tunggu di dalam mobil, Pak Luhut sama sekali belum balik. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kalian, siapakah dalang dari hilangnya Pak Luhut? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah tahu siapa yang menculik Pak Luhut? Jadi dalangnya adalah Bu Santi selaku ART-nya guys. Karena kalian lihat aja tuh, dia bilang dia baru menyiapkan sarapan dari 3 jam yang lalu. Tapi apelnya masih fresh dan juga segar. Harusnya apel yang telah dipotong bakal menguning dan membusuk. Apalagi diletakkan di udara terbuka. Udah pasti kalau dia pelaku dibalik hilangnya Pak Luhut ya. Hayo, siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ada sebuah kasus pembunuhan di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Rivaldo. Dia tewas di suatu ruangan yang sangat gelap dan gak ada jendela di sana. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Ayahnya Valdo langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega melakukan pembunuhan ini. Polisi datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang memegang kunci ruangan. Yang pertama ada Taher guys. Ia mengatakan, aku baru aja pulang dan sehabis bermain bola basket di lapangan. Saat aku masuk rumah, aku kaget karena dituduh kalau aku yang telah membunuh Valdo.
Yang kedua ada ART-nya. Ia bilang, aku hanya ngepel lantai bagian depan gudang. Saat aku selesai dan turun ke lantai bawah, aku kaget karena mendengar kabar kalau Rivaldo tewas di gudang itu. Dan yang terakhir ada kakeknya guys. Ia bilang, aku baru aja berasal dari kamarku sehabis tidur siang. Saat aku beranjak ke dapur, aku kaget karena di depan gudang udah banyak orang. Kalau kalian dengar penjelasan mereka, menurut kamu siapakah yang telah membunuh Valdo? Aku hitung waktunya dari sekarang ya. Gimana? Udah ketemu sama pelakunya? Jadi pembunuhnya adalah ART-nya sendiri guys. Karena masa iya Valdo ditemukan tewas terbunuh tapi sama sekali nggak ada darah di lantai? Aneh banget kan? Mungkin karena panik, pembantunya langsung mengepel lantainya tuh. Siapa aja yang benar di teka-teki kali ini? Selamat ya, lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Valdo adalah manajer suatu kantor yang ada di tengah kota. Hari itu dia lagi sibuk bekerja karena banyak sekali deadline. Pada keesokan harinya ia ditemukan telah tewas tidak bernyawa di dalam ruangan pribadinya. Salah satu karyawannya yaitu Yanto memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Pak Aldo. Detektif datang dan bertanya, coba jelaskan padaku apa yang telah terjadi sebelumnya Pak. Yanto berkata, aku nggak tahu apa-apa Pak. Sejak seharian kemarin aku nggak melihat Pak Aldo dan baru sekarang ini saat aku ingin mengantarkan dokumen ke ruangannya, ia sudah tewas seperti ini. Detektif mencari clue dan ternyata ada sebuah pesan bertulis 333 33 777 3444. Detektif curiga kalau ini semua merupakan ulah dari karyawan yang kesal dengan Pak Aldo guys. Detektif langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di kantor itu. Yang pertama ada Shiva. Ia mengatakan, seharian aku ada di resepsionis lagi ngecek kehadiran selama 1 bulan ini. Karena besok karyawan di sini pada gajian Pak. Soal pembunuhan Pak Manajer di kantor ini aku nggak tahu apa-apa. Karena yang aku tahu Pak Manajer jarang sekali datang ke kantor Pak. Yang kedua ada Ferdi. Ia mengatakan, aku merupakan seorang cleaning service di kantor ini. Aku lagi kesel banget karena gajiku dipotong karena aku memecahkan vas bunga yang ada di ruangan Pak Aldo. Padahal aku butuh banget uang untuk THR ibuku di kampung. Dan yang terakhir ada Yanto sendiri. Ia mengatakan, aku merupakan kepala bagian editor di kantor ini. Selama 2 hari kemarin aku nggak melihat Pak Aldo. Biasanya dia ke kantor setiap 2 minggu sekali. Tapi bulan ini aku baru melihatnya di ruangannya tadi pagi dengan darah yang berceceran di lantai. Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau menurut teman-teman, kira-kira siapakah pelaku dari terbunuhnya Pak Aldo? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa yang telah membunuh Pak Aldo? Jadi maksud dari clue ini adalah tombol sebuah keyboard HP zaman dulu guys. Jadi 333 33 777 3444 sama aja menjadi Ferdi. Jadi udah pasti kalau pembunuhnya adalah Ferdi guys. Hayo, kalau kamu berhasil nggak memecahkan kasus ini, kasih tahu kita jawaban kalian ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu yang mana nih pembunuh sebenarnya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Ayo, ada yang udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa dong kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!